kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin duduk aja ya. Eh, Sebelumnya minta tolong saya yang share screen karena ada 5 file yang harus saya buka. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya di sini nanti akan menyampaikan terkait PKM kewirausahaan ya. Sebelumnya yang ikut PKMK yang di sini hadir? PKMK? Kemarin ada 2 kelompok yang mengirim ke saya. Yang ngirim kemarin hadir enggak hari ini ya? Nggak hadir ya? Oke, ya wes nggak apa, nanti yang hadir semoga ada yang ngambil PKMK gitu ya. Oke, sebelumnya saya bimbing kewirausahaan tapi bukan di PKM ya, tapi di MBKM, di Wirausaha Merdeka tapi di bidang kewirausahaan. Oke, nanti tapi untuk secara teknisnya insya Allah hampir sama. Jadi tujuan dari PKMK sendiri itu eh, menciptakan ya kreativitas mahasiswa untuk membuat produk usaha yang dibutuhkan masyarakat ya. Jadi sebelum kita membuat itu kita menganalisis pasar dulu gitu ya. Ada pasarnya. Jangan sampai kita membuat usaha ternyata kita kesulitan dalam menjual produknya gitu ya. Dan menciptakan suatu produk yang baru yang sebelumnya belum ada ataupun sudah ada tapi ada proses modifikasi di sana. Dan waktunya 3 sampai 4 bulan. Sehingga nanti di timetable-nya dibuat dari bulan pertama, minggu pertama sampai ke bulan keempat gitu ya. Nah, tim mahasiswa ini harus melakukan analisis kebutuhan dan peluang pasar. Dan usahanya bisa suatu barang ataupun jasa. Nah, ini diharapkan menunjukkan kepakaran dari tim mahasiswa. Meskipun tidak wajib sesuai bidang ilmunya, tapi akan mendapat nilai poin plus ketika itu sama dengan kepakaran mahasiswa. Dan produk yang diharapkan produk yang dibuat itu bukan menjadi kompetitor bagi usaha masyarakat yang sudah ada. Dan titik poinnya adalah kemanfaatan dan kreativitas produk. Ini contohnya adalah bisa barang baru ataupun modif dari produk yang sudah ada. Jasa bisa IO, konsultasi ataupun pengolahan. Nah, untuk menentukan pasar tadi semestinya ada surveinya. Survei bisa secara online ataupun offline. Jadi sasarannya siapa harus disurvei dulu. Dan itu nanti masuk ke latar belakang. Datanya bisa data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari survei. Oke. Pelaksananya itu adalah mahasiswa. Akan tetapi dalam prosesnya nanti boleh melibatkan mitra. Misal nih, kita mau usaha tentang bikin tas batik misalnya. Misal. Nah, kita punya desainnya tuh. Desainnya kita nyari bahannya, tapi kita nggak bisa jahit tuh. Nah, kita bekerja sama jahitnya kita pakai jasa orang lain nih. Tapi dari desain terus mungkin pengambilan atau penentuan produknya bahannya ini gitu dari mahasiswa. Cuman kita bisa bekerja sama dalam hal ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa bikinnya nih, kita boleh bekerja sama gitu ya. Nah, tujuannya juga menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di selanjutnya. Jadi tidak berhenti di PKM selesai, tapi bisa menjadi produk yang berkelanjutan. Oke, kalau mungkin yang dari KWU itu bisa menjadi inkubator bisnisnya nantinya. Oke. Nah, ruang lingkupnya ini nantinya menghasilkan produk dan jasa atau komoditas usaha baru dan unik. Unik itu
bisa baru atau bisa ada modifikasi dari produk yang sudah ada. Adapun luarannya itu yang pertama kemajuan, laporan akhir dan produk usaha. Adapun apabila lolos PIMNAS juga nantinya ada artikel ilmiahnya gitu ya. Tapi yang utama yang tidak boleh terlewat dan ini masuk ke proposal adalah ada laporan kemajuan, laporan akhir dan produk usaha. Contohnya seperti ini. Nantinya di luaran kegiatan dituliskan nih ada laporan kemajuan, laporan akhir, hadirnya usahanya, dan opsi ini tambahan ya, ini publikasi artikel di jurnal nasional. Tapi 3 ini yang harus tertulis di proposal. Nah, di sini juga di ada keterangannya nih, bagi tim yang lolos ke PIMNAS diwajibkan menulis artikel ilmiah dan poster ya. Sehingga di sini juga dituliskan sebagai luaran tambahan. Nah, lalu kriterianya nih. Mahasiswa yang aktif ya, mulai dari D3, S1 ataupun D4, tapi yang bukan lintas jalur. Di sini jadi belum pernah wisuda atau belum pernah lulus sebelumnya gitu ya. Berjumlah minimal 3 sampai 5 orang yang terdiri 1 ketua dan anggotanya minimal 2 sampai maksimal 4 anggota. Kriterianya sama dengan PKM yang lain, jadi tidak boleh disingkat. Terus ini tidak harus sesuai bidang ilmu, tapi kolaborasi lintas bidang itu dianjurkan. Yang intinya di dalam perguruan tinggi yang sama. Minimal pengajuannya 5 juta sampai 7 juta. Dan dari pengajuan itu ada dana yang dari perguruan tinggi dituliskan nanti ada lampirannya. Jadi misal kalian mengajukan 7 juta nih, maksimal ada dana dari perguruan tinggi itu ditambahkan 1,75 gitu. Dilampirkan di sana. Jadi total dana yang diajukan nantinya 8,75 gitu. Jadi harus ada ini perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos gitu ya. Ini dicantumkan di proposalnya. Nah, nanti ada formatnya nih. Jadi dari Belmawa berapa, perguruan tinggi berapa, dan instansi lain jika ada ya, tapi opsional. Tapi yang wajib adalah adanya di Belmawa dan perguruan tinggi. Misal nih dari Belmawa ngajuin 1 juta. Perguruan tinggi maksimal ditulis di sini 250.000. Ditulis di keterangan besaran dananya nanti. Oke, itu untuk pendanaannya. Selanjutnya di konversi nggak usah, nanti konversi sama Bu Rina ya. Nanti apabila lolos itu dikonversi ke mata kuliah apa aja nanti di bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, lalu langsung ke sistematika. Di judul maksimal 20 kata, nggak boleh ada akronim. Kalau ada akronim itu pakai bahasa yang baku, yang umum dan mungkin sudah diketahui oleh masyarakat. Oke. Nanti akan lebih rinci di checklistnya ya. Oke. Di pendahuluan ada apa aja? Ada hasil riset pasar dari survei. Contohnya seperti apa gitu ya. Oke, ini dituliskan seperti ini. Berdasarkan hasil survei melalui Google Form dilakukan bahwa apa menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Nanti ditampilkan hasilnya survei antara hasil dari survei kebutuhan dari masyarakat itu, bahwa memang ada peminatnya gitu ya. Dituliskan nanti di latar belakangnya. Selain itu ungkapkan jenis perbedaan dengan produk yang sudah ada beredar di masyarakat gitu ya. Contoh kata kalimatnya mencantumkan seperti ini. Tanaman contohnya adalah tanaman Peperomia pellucida ya. Banyak tersebar, cuman masyarakat banyak belum mengetahui bahwa tanaman ini memiliki manfaat. Hal ini memberikan peluang pasar jika diolah menjadi produk gitu ya.
Berdasarkan hal tersebut, produk ini akan usaha ini juga dilakukan untuk memenuhi banyaknya permintaan kebutuhan pasar. Jadi dituliskan kita meyakinkan kepada reviewer itu bahwa banyak produk ini diminati ya berdasarkan hasil survei tadi dengan Google Form atau wawancara langsung gitu. Nah, perbedaannya apa? Tadi di sini ada dengan produk sejenis yang sudah ada ini ya. Produk facial wash di pasaran merupakan produk yang diproduksi oleh pabrik. Nah, akan tetapi masyarakat takut untuk menggunakannya gitu ya. Nah, beberapa pedagang menjual produk berbahan herbal menyatakan bahwa produk ini sangat menjanjikan. Nah, sehingga inovasi dari pembuat proposal ini adalah membuat produk itu herbal alami berbeda dengan produk yang pabrik tadi, mungkin ada pengawetnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu karakteristik sasarannya berdasarkan survei tadi, produk ini akan dijual ke siapa? Apakah ke ibu rumah tangga atau mungkin ke pelajar, ke anak-anak dan lain sebagainya. Lalu di gambaran rencananya nanti analisis usahanya. Jadi menentukan HPP, harga pokok produknya. Misal nih, air mineral nih. Untuk membuat satu botol air mineral ini butuh harga apa? Wadahnya harganya berapa? Airnya pengolahannya habis berapa? Nanti ketemu tuh modalnya berapa, mau untung berapa itu yang menentukan nanti. Misal mau dijual dengan keuntungan 50% tuh. Misal nih harganya modalnya 3.000 nih. Kita mau untung 50%, berarti untung 1.500 nih. Kita jual dengan harga 4.500. Oke. Harga pokok produknya adalah 3.000 misal. Mulai dari mungkin wadahnya, pengolahan airnya dan lain sebagainya. Dengan keuntungan 50% misal. Berarti untung 50% dari 3.000 kan 1.500 tuh. Nanti ketemu 4.500 harga jualnya gitu ya. Nah, dari harga jual tadi kita kalikan kemampuan produksi kita selama mungkin 1 bulan dulu. Oke. Dari 1 bulan itu kita mampu produksi 100 misal. Berarti pendapatan kotornya nanti 4.500 kali 100 berarti berapa tuh? 450 misal. Itu dalam sebulan. Nah, di gambaran rencana nanti kita proyeksikan kita tuh mampu menjual per bulannya berapa. Nah, itu dikalikan dalam 2 tahun proyeksinya gitu ya. Selain menentukan proyeksi selama 2 tahun, kita menentukan BEP-nya, break even point itu balik modal. Misalkan diberi modal tadi 7 juta tuh. Dari 7 juta itu kita gunakan untuk apa? Dan dari 7 juta itu akan balik modal, berarti melebihi 7 juta itu dalam waktu berapa lama. Nanti ada penghitungannya nanti di apa namanya? Untuk menentukan BEP-nya. Jadi misal contohnya banyak BEP per unitnya dibagi banyak unit yang dihasilkan, nanti ketemu break even point atau balik modalnya tuh 4,8 bulan. Nah, disarankan BEP itu balik dalam rentang waktu tadi proposal itu 3-4 bulan. Jadi pembuatan usahanya yang rasional dan bisa balik modal dalam waktu itu gitu. Nah, itulah poin inti dari PKMK itu seperti itu. Oke. Ini biaya. Oke, terus biaya-biaya tadi kalau PKMK mungkin kalau punya Pak Cahyo tadi kan pakai SBK tadi ya. Kalau PKMK lebih ke riset pasar. Oke. Riset pasar yang ada di beredar yang mudah dijangkau masyarakat. Misal nih harga modal produknya ini harganya misal 4.000-an nih. Akan berbeda ketika dia dijual mungkin di bioskop berbeda harganya, di hotel berbeda, sama-sama air putih tuh. Ya, tapi risetnya riset harga yang beredar di pasaran gitu. Bisa ke toko tadi seperti yang disampaikan Bu Rini, bisa searching juga bisa gitu ya. Untuk menentukan harga produknya. Yang nggak boleh apa? Nggak boleh mencantumkan honorarium, konsumsi, hadiah untuk tim, dosen pendamping, narasumber, pemateri atau sejenisnya. Ini yang nggak boleh dicantumkan di rencana anggaran biaya. Lalu
Penyewaan yang nggak boleh dicantumkan, sewa komputer atau PC, laptop, printer, ponsel, biaya untuk nyewa ruangan itu nggak boleh dicantumkan. Lalu pembelian alat atau bahan yang lebih dari 1 juta per itemnya nggak boleh dicantumkan. Ya. Pembelian flash disk atau hard disk nggak boleh. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim nggak boleh ya dicantumkan. Lalu durasi sewa lisensi atau sejenis yang lebih 6 bulan, misal kita nyewa lisensi Photoshop misalnya, itu kan bisa per bulan. Nah kita nyewa lebih dari 6 bulan nggak boleh dicantumkan di RAP. Lalu mencantumkan biaya penyusunan atau pengandaan penjilitan laporan kemajuan itu tidak boleh dicantumkan di RAP. Nah ini untuk rekapitulasi anggaran biaya untuk bahan habis pakai itu maksimal 60%. Terus sewa jasa alat pembuatan produk ketiga tadi, misal kita mau kerjasama untuk penjahitan seperti itu, maksimal 15%. Transportasi lokal maksimal 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Biaya komunikasi maksimal 15% dari dana yang diusulkan. Lalu yang terkait jadwal, seperti yang disampaikan tadi, di jadwal itu nantinya ada bagian penanggung jawab, pembagian urian tugasnya dituliskan. Kalau di dalam usaha itu ada ketua pelaksana, oke, mengkoordinir pelaksanaan dari kegiatan itu. Lalu ada bagian produksi, siapa ditulis tuh, produksi. Bagian pengemasan, bagian pemasaran, itu ada bagiannya. Jadi bagiannya per proses produksi. Jadi proses produksi itu ada pembuatan atau produksi, lalu ada desain dan media promosi, pengemasan, dan ada promosi. Itu untuk urian tugasnya. Oke. Nah, di sini juga metode pelaksananya disampaikan, kemasannya bentuknya seperti apa. Nah, untuk membuat seperti ini mungkin kan kita belum bikin ya. Nah, ini bisa yang namanya mock up ya. Mock up itu kita bisa desain, terus kita tempel ini desain di Canva, banyak tuh kalau pakai Canva ya. Jadi bikin mock up. Jadi gambarannya produknya ditampilkan. Jadi kita udah ada gambaran nih produk yang akan kita buat itu seperti apa gitu ya. Ini namanya mock up. Lalu tahapan dari pembuatan produknya dituliskan. Ya. Terus ini rincian biayanya, cuman ini masih pakai format yang lama. Jadi kalau format yang 2022 itu perlengkapan ini ditulis nih dari Bilmawa berapa, terus ada yang dari perguruan tinggi itu berapa gitu ya. Maksimal 20%, 25% untuk yang dari perguruan tinggi. Terus bar chartnya dibuat selama 4 bulan. Oke. Terus yang tak kalah lupa adalah pustakanya untuk yang PKM punya Pak Cahyo tadi kan EPA ya. Kalau untuk yang PKMK ini pakainya Harvard ya. Contoh citasinya sudah ada. Nah, untuk memudahkan dari 35 panduan tadi kita buat di dalam suatu checklist. Jadi checklistnya sebelum konsul dibaca dulu, di checklist sendiri gitu ya. Meskipun nanti sama pembimbingnya, entah pembimbingnya siapa, ada checklist lagi gitu ya. Di checklist pastikan sudah terpilih ya semua gitu. Nah, mulai dari checklist ini masih ada masing-masing checklistnya ini ada untuk semua PKM ya. Tapi untuk yang PKMK ini sudah ada checklistnya. Nah, kita langsung cek karena nggak ada ini ya, nggak ada orangnya ya. Ini mahasiswanya ada nggak yang proposal yang ini? Yang di sini ada? Nggak ada ya. Oke, dari judul. Nah, judulnya ini nggak apa ya, nggak baku gitu ya. Tes Gandu itu apa gitu ya. Jadi untuk membuat produk di usaha itu yang pertama nama produknya, lalu isi dari produknya itu apa, terbuat dari apa, baru kalimat atau kata terakhirnya adalah manfaat dari produknya itu untuk apa. Jadi 3 hal itu. Jadi nama produk,
lalu isi dari produk itu apa, terbuat dari apa, dan manfaat dari produknya itu apa, ya. Formula dari membuat judulnya itu. Oke, cuman nanti eh, sesuai panduan ya sistematika, kalau pas di-upload nggak pakai judul lagi, jadi langsung ke daftar isi. Cuman kalau untuk konsul nggak apa-apa ditulis ya. Nah, pengesahan ini nanti by system. Di daftar isi belum diisi. Nah, di pendahuluan itu diawali dari langsung ke produknya gitu ya, ketersediaan produk di daerah Anda gitu ya. Jangan sampai kita membuat usaha kita kesulitan nyari bahan bakunya gitu ya. Kalau bisa ditulis bahan bakunya apa, ditulis. Ini contohnya adalah bahan bakunya adalah apa ini? Tumbuhan sirih bumi ya. Disebutkan nih tumbuhan sirih bumi itu apa dan populasinya di daerah tersebut itu berapa banyak, dan ini dituliskan bahwa banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan atau cuma dibuang, sehingga dari tim itu berinovasi menambahkan nilai jual dari produk yang biasanya dibuang gitu ya. Itu di latar belakang tuh semestinya ditulis seperti itu. Jadi produknya banyak beredar di daerah tersebut, cuman belum banyak dimanfaatkan, sehingga tim mau memanfaatkan tersebut, mau dibuat usaha atau barang yang memiliki nilai jual lebih. Nah, itu adalah di latar belakang. Selain itu analisis pasar, ini belum ada analisis pasarnya. Jadi analisis pasar itu dari survei bahwa produk nantinya yang akan dibuat itu menjadi kebutuhan yang di masyarakat, sehingga tidak kesulitan dalam menjual produknya. Lalu kebaruannya juga belum ada yang di proposal, jadi produk yang sudah ada itu apa, pesaingnya siapa, diharapkan tidak menjadi pesaing bagi masyarakat sekitar gitu ya. Kalau persaingannya pabrik ya mungkin kan berbeda tingkat persaingannya gitu ya. Kalau kita ini kan basicnya kayak UMKM ya, jadi jangan sampai menjadi pesaing bagi UMKM setempat, jadi ada pembedanya gitu. Itu di latar belakang. Lalu di gambaran umum ini belum dibahas terkait, oke, udah ada analisis SWOT-nya. Oke. Nah, bahan baku mudah ditemukan, tapi di latar belakang belum dibahas seberapa banyak sih bahan baku tersebut gitu ya. Oke, nanti saya kirim contohnya, contoh PKM yang dulu pernah lolos di PIMNAS. Nanti untuk susunannya bisa menyesuaikan. Apa sih yang harus ada di bab 1, apa yang harus ada di bab 2 untuk PKMK. Udah ada analisis SWOT-nya, cuman belum sampai ke di bab 2 itu harus ada peluang pasar, analisis ekonominya. Jadi belum ada analisis harga jualnya berapa dalam waktu 2 tahun itu keuntungannya berapa gitu. Analisisnya sampai ke 2 tahun. Jadi meskipun 4 bulan selesai, diharapkan dengan adanya PKMK itu usaha itu tetap jalan. Jadi nggak perlu modalnya 7 juta nggak dibalikan ke Dikti, nggak. Cuman harapannya adalah bisa berjalan dan keuntungannya bisa buat muter lagi untuk kulaan lagi gitu. Di metode proses produksinya akan lebih mudah karena maksimal halamannya adalah 10. Akan lebih mudah ketika proses produksinya dijelaskan dalam bentuk ilustrasi. Contohnya seperti ini. Oke, akan lebih mudah dibuat dalam bentuk ilustrasi, alur. Itu akan menghemat halaman karena halaman maksimal 10. Oke. Prosedurnya akan mudah dibuat alur. Target pasar mestinya ada di bab 1. Oke, tujuan di bab 1 termasuk untuk luaran tadi ya. Oke, bahan habis pakai yang ini yang maksimal kan 25. Kalau dari Bilmawa itu 200, meskipun ya misal 200, meskinya ini 20.000 gitu ya untuk perlengkapan yang diperlukan. Jadi maksimal perbandingnya adalah 25% untuk dananya. Oke,
jadwal kegiatan alangkah lebih baiknya dibuat per minggu. Bulan pertama, minggu pertama, bulan pertama, minggu kedua, seperti itu. Dan ini jadwal kegiatannya mestinya terkait bukan penelitian. Ini jadwalnya masih penelitian, harusnya pembuatan usaha. Ini jadwal kegiatannya nggak sesuai dengan panduan. Oke, berarti langkah-langkahnya adalah misal mana ya? Masih berapa lama? Tinggal kurang 5 menit, Pak. Oke, 5 menit ya. Jadwal. Oke, bentuknya adalah kegiatan ya. Nah, ini sedangkan yang dituliskan di sini adalah penelitian. Jadi nggak sinkron. Jadi pembuatan usaha itu mungkin pembelajaran produk, terus mungkin desain kemasan, lalu pemasaran. Isinya seperti itu. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab untuk memproduksi, untuk pembuatan desain produknya, kemasannya, promosi, penjualan, apa? Kalau usahanya itu penghitungan laba bersih, penghitungan laba, keuntungan dan lain sebagainya. Terus daftar pustakanya karena penilaiannya ada iptek ya, jadi manfaat tadi misalnya ini manfaatnya untuk apa nih? Meningkatkan imun ya. Jadi ada data bahwa bahan ini itu bisa menambah imun gitu. Di daftar pustakanya itu ada penelitian ya. Karena di sini ada form penilaian. Oke. Berbasis iptek. Jadi yang mau dibuat itu memiliki manfaat apa gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya adalah penelitian karena PKMK ini adalah sebenarnya PKM lanjutan dari PKM penelitian gitu. Jadi sudah ada berbagai macam penelitian sebelumnya, tapi berbasis iptek unik, ada penilaian unik itu yang di bab 1 tadi modifikasi, dan kemanfaatan itu berdasarkan survei tadi ya, dituliskan di gagasan di bab satunya. Lalu penilaian terkait rancangan usahanya di BEP-nya, kapan balik modalnya dan lain sebagainya. Ini adalah penilaian dari untuk PKMK sendiri. Lalu untuk yang satunya dikirim ke saya, ini belum sesuai ya. Namanya nggak lengkap, terus ini nggak kelihatan NIM-nya. Terus judulnya juga tadi, judulnya nama usahanya tadi apa, bahan bakunya apa, dan manfaatnya bagi masyarakat apa. Judulnya 3 itu. Ini juga belum bisa saya kasih masukan karena belum selesai ya. Karena baru saya kira jumlahnya banyak, ternyata bawahnya kosong-kosong nih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya nanti saya lebih ke teknis ngasih masukan kalau memang ada proposal yang akan dilanjutkan ke PKMK. Saya kira cukup, waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Vida atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Untuk Bapak Vida bisa tetap tinggal di tempat karena akan ada penyerahan sertifikat dari panitia.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu terkait PKMPM. Ini untuk rencana kegiatan apakah boleh dilakukan selama 6 bulan? Sedangkan di panduan itu batasannya 3 sampai 4 bulan saja. Terima kasih. Coba agak diulang Mbak, saya kurang begitu dengar. Untuk rencana jadwal kegiatan itu apakah boleh dilakukan selama 6 bulan? Jadi melebihi panduan yang sudah ditentukan batasannya hanya 3 sampai 4 bulan saja. Jika melebihi bulan tersebut bagaimana Bu? Apakah bisa? Jadi untuk 6 bulan itu gini Mbak, kalau di pedoman kan baiknya 3 sampai 4 ya. Nah, di 2 bulan sebelumnya itu yang bisa dilakukan adalah terkait survei. Yang tadi ada survei, ada pengambilan data seperti itu ya. Karena kan itu tidak bisa satu hari jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk survei itu bisa di beberapa lokasi. Jadi nanti kalau sudah fix 3 sampai 4 bulan itulah yang dilakukan seperti itu. Jadi memang untuk yang 2 bulannya itu tidak terang-terangan disebutkan di pedoman seperti itu ya. Jadi yang 4 bulan itu yang proposalnya sudah fix. Jadi bisa langsung jalan mulai dari tadi mengukur di awal, kemudian pelaksanaan, kemudian ada evaluasi dan pelaporan. Jadi total adalah 4 bulan seperti itu. Nah, yang 2 bulannya itu bisa dilakukan untuk survei, bisa ke lapangan, ambil data dan lain-lain begitu. Jadi nanti 4 bulannya itu tidak untuk survei, tidak untuk macam-macamnya. Jadi kita langsung melakukan program yang sudah ditentukan seperti itu. Ya Bu, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Rini terkait PKMPM. Untuk metode pelaksanaan di bab 3 itu kan ada dosen pembimbing yang menganjurkan untuk dibuat solusinya itu dibuat satu tabel ke bawah. Nah, sedangkan yang lain itu kalau saya lihat panduan yang dulu itu dibuat bahkan langsung dikasih panah ke bawah itu Bu. Jadi yang benar itu kita dibuat langsung ke bawah satu tabel ada 3 kolom atau bagannya itu dipanah-panah seperti itu Ibu. Oke, izin menjawab. Kalau untuk bagan ya itu dari pedoman tahun 2022 kemarin itu jadi langsung turun ke bawah seperti itu. Jadi tidak dibuat panah-panah begitu. Tetapi nanti untuk pedoman ke 2023 karena belum tahu ya Mbak ya. Nah, itu kami juga belum bisa menyampaikan seperti apa. Tapi kalau mengacu pedoman yang kemarin itu sudah tidak ada lagi dibuat panah-panah seperti itu. Jadi langsung satu bagan semuanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, jadi kemarin saya udah bimbingan. Jadi kemarin tuh dosen bimbingan saya menganjurkan untuk memberikan analisa SWOT. Nah, saya ingin bertanya cara saya untuk menentukan analisa
SWOT tersebut bagaimana gitu? Oke, izin menjawab. Bagaimana cara untuk menentukan analisa SWOT gitu ya agar sesuai. Jadi kuncinya yang pertama itu adalah di surveinya. Survei itu tidak hanya dilakukan ke ke tempat yang dituju, satu poin saja itu tidak. Jadi misalnya kita mau survei ke desa A, ternyata desa A ini RT-nya ada banyak. Nah, nanti kita bisa mensurvei semua tempat tersebut. Jadi untuk pembanding kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian dari situ nanti kita bisa membuat seperti seperti resume gitu. Nanti yang menjadi kekuatan yang mana, kekurangannya yang mana, seperti itu. Tetapi di survei ini kita tidak hanya sekedar bertanya. Jadi poinnya itu kita tuliskan, kita tuh mau survei, kita mau tanya ke mana, misalnya ke Pak RT atau ke Pak RW atau misalnya ke penduduk lokal, itu kita membuat checklistnya dulu nih apa yang mau ditanyakan, seperti itu. Jadi survei itu kita nggak cuma datang terus melihat, itu nggak gitu. Jadi kita membuat poin-poin penting itu berdasarkan apa sih yang mau nantinya kita akan lakukan pengabdian, idenya itu apa. Baru nanti pertanyaannya itu menyesuaikan. Kemudian kalau untuk analisa SWOT sendiri itu jangan hanya dilakukan oleh ketuanya saja. Seperti itu. Jadi semuanya itu harus membantu menganalisa SWOT. Pada dasarnya sebenarnya kuncinya adalah di survei, di tempat kita untuk cek data, mengambil data di situ. Jadi tidak dilakukan oleh ketuanya sendiri, karena analisa SWOT itu jika dilakukan sendiri biasanya tidak akan berhasil. Oleh beberapa orang itu akan lebih baik, apalagi kalau memang di awal tempat yang kita tuju itu sudah yakin akan di situ. Tapi kalau kitanya belum yakin, analisa SWOT-nya juga belum yakin. Jadi bisa beberapa tempat kita gabungkan jadi satu, atau memang hanya satu tempat saja yang akan kita analisa. Karena biasanya satu tim itu kan 3-5 orang. Nah, mungkin kesemuanya ini mereka punya ide baiknya di tempat A, B, C, dan E. Tapi tempatnya ini jaraknya jauh misalnya, atau tidak dalam satu wilayah. Nah, disinilah baiknya setiap anggota itu melakukan survei bersama. Dan kemudian ketika survei itu pertanyaan-pertanyaannya sudah di checklist sejak awal. Itulah yang kemarin membuat tim yang saya bimbing itu berhasil. Jadi dia tidak jalan sendiri seperti itu. Walaupun kemarin pas saya melakukan bimbingan itu sangat sulit karena di masa pandemi, terus ada pembatasan kegiatan masyarakat, sempat juga programnya agak terpending seperti itu. Jadi pas survei pun juga yang teman-teman kemarin melakukan pembelajaran daring, mereka datang semua ke tempat yang dituju. Kemarin kebetulan di Banyuwangi, jadi semua tim itu datang ke sana. Jadi tidak ketuanya saja yang sendiri. Jadi begitu teman-teman, kalau mau survei itu tentukan tempatnya dulu. Survei itu dilakukan bersama, enggak ketuanya aja, enggak sendirian. Tulis pertanyaannya. Nah, pertanyaannya itu nanti yang bisa teman-teman masukkan ke dalam analisa SWOT seperti itu. Baru deh nanti ketemu ini analisanya apa. Begitu. Yang penting jangan dilakukan sendiri. Begitu nggih? Sudah, Mbak? Gitu? Untuk itu Bu, kan sudah menganalisa SWOT itu. Nanti setelah dianalisa itu, hasil analisanya itu dicantumkan di proposal Bu. Untuk analisa SWOT nanti masuknya di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan. Jadi kan di situ nanti kita akan melihat kekurangannya apa, permasalahannya, terus kelebihannya itu apa. Nah, nanti juga itu bisa disambungkan juga di bab 2. Siapa sih mitra yang akan membantu kita? Nah, itu kan di bagian kekuatannya. Jadi kita tidak sendiri seperti itu. Jadi menuliskannya itu di bab 1 iya, di permasalahannya, kemudian di bab 2-nya, di kekuatannya itu tim siapa di luar kita yang akan membantu. Jadi saling berkesinambungan, jadi tidak semua masuk di bab 1 atau pendahuluan begitu. Baik Bu, terima kasih. Yes, sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rini izin bertanya, untuk metode PKM-PM biasanya menggunakan metode apa? Kalau untuk metode seperti yang bab 3 tadi nggih di PPT, di situ kalau sekarang itu kan kita sudah memasuki endemi ya, udah end belum sih? Kalau sudah endemi ini biasanya metodenya secara langsung, semuanya langsung. Kecuali yang kemarin pas saya bimbing itu masih pandemi, itu dilakukan secara kombinasi luring dan daring sesuai dengan prokes. Nah, karena sudah mau end gitu nggih, itu dilakukan secara luring. Jadi mulai dari survei, kemudian pengukuran di awal, terus pelaksanaan intervensinya, evaluasi, itu semua dilakukan secara luring. Jadi tidak ada yang online ya. Mungkin kalau pelaporan secara berkala itu bisa online begitu nggih dengan tim penyelenggara seperti itu. Tapi kalau untuk pelaksanaannya ke masyarakat langsung itu luring seperti itu. Untuk contoh luringnya itu nanti seperti seminar begitu atau gimana, Bu? Gimana, Mbak? Untuk contoh luringnya itu seperti seminar atau penyuluhan itu atau bagaimana? Untuk contoh luring misalnya contoh kasus pada hipertensi ya, berarti mulai dari kita awal pemeriksaan pertama, pengukuran kita lakukan secara luring. Jadi langsung datang ke tempat pengabdiannya. Kemudian intervensi berapa kali seminggu. Nah, itu kita juga langsung luring. Kemudian di sela-sela intervensi yang kita berikan atau pelatihan yang kita berikan, kita bisa mengundang pemateri. Nah, ini juga mendatangkan langsung ke tempat pengabdian masyarakat. Kalau yang di bimbingan saya kemarin karena masih pandemi, yang dimintai tolong saya sendiri terus mengisinya secara daring online. Tapi karena sekarang sudah luring, berarti mendatangkan langsung ke tempat pengabdian masyarakat. Jadi ada penyuluhan di sana, mungkin ada mini seminar juga boleh di sana seperti itu. Jadi sampai nanti akhir evaluasi pun itu juga dilakukan secara luring seperti itu, Mbak. Jadi tidak ada yang online, baik pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, kemudian kalau ada materi, penyuluhan, seminar, mini seminar itu secara luring seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Fida mengenai PKM kewirausahaan. Misalkan proposal kita kan didanai, apakah harus ada laporan mengenai keuangan yang diberikan pemerintah kepada kita? Jadi rincian uang itu dipakai kita tuh untuk apa gitu kan, tadi usahanya itu harus tetap berjalan, Pak. Oke. Tetap ada laporan keuangannya ya, dan laporan keuangannya dilampiri oleh itu nota-notanya, pengeluarannya apa saja. Oke, pengeluarannya apa saja dan ada catatan penjualan. Catatan penjualan. Sudah dijual berapa produk. Jadi idealnya memang ketika kita menjual kita ngasih nota tuh. Jadi ada catatan penjualannya, rekap penjualannya dalam minggu ini terjual berapa, pemasukan berapa, uang yang dikeluarkan berapa, dibuktikan dengan notanya tadi sesuai dengan pengeluarannya. Misal belanja bahan
sewanya berapa, untuk biaya perjalanannya berapa, dan biaya lain-lain gitu. Jadi ada laporan keuangan masuk dan keluar, dan nantinya itu dimasukkan ke laporan kemajuan. Jadi ada laporan kemajuan dan laporan akhir. Oke. Di formatnya pendahuluan, pembahasan. Oke, di format di laporan kemajuan di hasil yang dicapai itu nanti kesesuaian jenis jumlah luaran yang telah dihasilkan serta persentase hasil terhadap keseluruhan target kegiatan. Di proposal kan kita menentukan target tuh penjualannya berapa. Nanti di hasil yang dicapai di laporan kemajuan dilampirkan rekap dari pemasukannya. Jadi dari target yang misal kita mau mentargetkan dalam 2 bulan pertama itu menjual misal 100 produk. Nah, nanti di laporan kemajuannya terjual berapa produk gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada nota untuk pembelanjaan dan ada nota untuk kita menjual produk itu. Setiap kita menjual kita buat nota dan ada salinannya gitu. Gitu nggih. Gitu. Ya Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Ibu Rini Widarti. Pertanyaan saya, bagaimana jika buku panduan mitra tersebut tidak ada pada pembuatan proposal kali ini? Apakah sangat berdampak pada proposal yang akan diseleksi nanti ya Bu? Terima kasih. Bagaimana Mbak? Apakah buku pedoman? Iya, apakah buku pedoman tersebut jika tidak ada buku pedoman mitra pada kelompok kami, apakah berdampak lebih pada proposal yang kami buat? Oke, izin menjawab. Untuk buku pedoman itu memang luaran wajib dari PKM PM karena buku pedoman ini itu sudah tercantum luaran buku pedoman ini sudah tercantum pada pedoman penulisan PKM PM seperti itu. Jadi setiap PKM itu luarannya berbeda-beda. Nah, di PKM PM sendiri itu diwajibkan memang luarannya adalah buku pedoman seperti itu. Jadi di pedomannya itu luarannya selain laporan akhir, laporan kemajuan dan buku pedoman begitu. Jadi itu memang wajib seperti itu. Nah, kalau di PKM yang saya bimbing tadi itu ada tambahannya, yaitu adalah video, karena memang mayoritas yang mengikuti ada lansianya. Jadi untuk memudahkan memudahkan untuk mereka tetap bisa melakukan intervensinya ini pasca PKM itu dengan video. Karena jika lansia hanya dikasih buku pedoman itu kok kayaknya agak susah seperti itu ya. Jadi baik yang tidak lansia maupun yang lansia yang kemarin di PKM itu tetap bisa melakukan kegiatannya pasca pelaksanaan kegiatannya berakhir begitu. Jadi yang wajib tadi ada 3, ada laporan kemajuan, laporan akhir dan buku panduan. Kalau ada tambahan yang lain itu boleh. Ya, ini mengacu pada buku pedoman tahun 2022 seperti itu Mbak. Jadi itu memang wajib seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada feedback atau mau bertanya lagi Mbak?
Sudah cukup? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik Pak. Ini ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Saya bacakan ya Pak ya. Ini pertanyaan untuk Bapak Vida. Bagaimana tips untuk lolos PKMK? Apakah boleh referensinya menggunakan website selain jurnal? Begitu Pak, mungkin bisa dijawab. Oke, untuk tips memang idealnya, mungkin ketua nih sebagai ketua nih, idealnya memang kita punya ide usaha dulu. Usahanya mau buat apa nih misal. Baru nanti ngerekrut timnya itu yang memang punya kompetensi di bidang tersebut gitu. Dan memiliki motivasi yang sama, memang ingin berwirausaha gitu ya. Karena untuk usaha itu emang nggak mudah ya, mulai dari kita bikin produknya, lalu menjualnya gitu ya. Tipsnya ya memang apa yang akan kita jual itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat gitu. Jadi kita nggak kesulitan dalam menjual nantinya, karena nanti keluaran akhirnya adalah produknya itu terjual dan ada laporan pemasukannya gitu ya. Meskipun mungkin bisa dibeli teman sendiri dan sebenarnya bisa, cuman kan harapannya tidak berhenti sampai PKM itu selesai, tapi berlanjut, karena tadi ada analisisnya keberlanjutannya dalam 2 tahun ke depan di panduan seperti itu. Lalu apakah boleh pakai selain jurnal? Nah, ada contoh ketentuannya di panduan, bukan hanya jurnal ya, website boleh, cuman yang penting website tersebut bisa dipertanggungjawabkan isinya. Misal websitenya Kemenkes nggak masalah gitu ya. Contohnya ini di sini diikuti aja, boleh buku, artikel atau jurnal, proceeding, skripsi, tesis, website boleh, di undang-undang peraturan juga boleh, surat kabar, film atau video juga boleh. Nanti bisa dicek di panduan halaman 26 dan 27. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya baik, terima kasih Pak Vida. Nanti untuk jawabannya bisa saya sampaikan. Kemudian ada lagi dari teman-teman? Baik, kalau tidak ada, mengingat waktunya juga sudah menginjak di penghujung acara, tibalah kita di penghujung acara kali ini. Terima kasih kepada segenap pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga pelatihan pembuatan proposal PKM ini dapat menjadikan gerbang awal untuk kita semua agar dapat lolos ke PIMNAS nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku panitia kegiatan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir dalam pelatihan pembuatan proposal kali ini. Dan kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bu Rini dan Pak Vida, mungkin akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu dari kami panitia. Ya baik, untuk teman-teman panitia bisa maju ke depan untuk sesi dokumentasi. Oh iya, untuk semuanya saja ya, bukan hanya panitia. Mohon untuk semuanya bisa maju ke depan.